Ini strike. Oh, ini kalau misalnya strike harus cepat karena di bawahnya biasanya banyak kayu-kayu nih. Sensasi berbeda saya rasakan dalam setiap perlawanannya. Ikan terus menarik ke bawah untuk kembali bersembunyi di antara sela-sela pohon di dalam sungai. Lumayan nih, size-nya lumayan. Akhirnya, perlawanan dari seekor baung pilar berhasil saya tuntaskan dan ikan sudah aman di atas perahu. Ini nih target kita nih, baung pilar. Tuh, Sungai Kampar, Riau. Angku nih size-nya memang rata-rata segini ya? Atau ini masih kecil? Oh, itu masih kecil tuh. Tuh. Kalau menurut Angku nih size segini masih kecil di sini. Masih babynya, masih banyak yang lebih besar. Baung memiliki rahang yang cukup kuat. Tidak heran jika mangsa yang sudah disergap akan sulit melepaskan Nah, diri. ini giginya nih. Seperti kebanyakan catfish, dia kayak kertas pasir tuh buat ngunci mangsanya. Dia makannya dengan cara nyedot, terus dia kunci pakai itu. Matanya yang kecil tuh nggak terlalu berfungsi maksimal buat nyari mangsa. Jadi dia pakai sungut-sungutnya ini sebagai sensornya buat mencari mangsa. Mantap. Oh, kenapa nih? Kenapa? Kenapa ini? Aduh, bisa kena ya. Diapain tuh anak-anak? Ini bang kena apa? Patil baung katanya. Gangguin kali nih. Gangguin Enggak, kena patil baung bang. Oh. Ini kata teman-temannya kena patil baung tadi. Ya, kena patil baung. Iya. Oh, gampang. Nah, obatnya apa tuh bang? Ada obat nggak? Ada. Diambil lendir ini aja, lendir baungnya aja. Tempelkan sana. Mana tangan yang kena? Coba tengok. Mana tangan yang kena? Nih. Wah. Oh gitu aja. Sip. Diam. Diam. Nah, istirahat tuh. Oh, langsung diam dia. Meskipun belum ada penelitian ilmiah tentang lendir baung, tapi pengobatan secara tradisional ini menjadi salah satu yang dipercaya warga untuk mengurangi rasa nyeri akibat kena patil ikan. Iya, sama-sama. Yang penting udah sembuh kan? Nuh. Nah, kabur nih bocah-bocah. Strike Back Mania, Sungai Kampar adalah salah satu sungai terpanjang dan terpenting di Provinsi Riau. Secara historis, Sungai Kampar pada zaman dahulu berfungsi sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan antara daerah pedalaman di Riau dengan wilayah pesisir. Saat ini, Sungai Kampar bukan hanya untuk jalur transportasi, tetapi memiliki potensi besar lainnya dalam bidang perikanan dan pariwisata. Kebetulan banget saya bertemu Angko Modo, tapi kami tidak hanya berdua. Ada Haris dan Irwan yang ikut bergabung menemani saya memancing. Tidak sampai 1 jam, kami sudah sampai di spot. Hari ini saya udah nyampai di aliran Sungai Kampar nih. Tepatnya di Muaru Saku, nama daerahnya. Di sini saya mau nargetin baung. Mau nyari baung pilar di sini khususnya. Mancing mania strike back, mantap. Baru beberapa saat menurunkan umpan dengan teknik dasaran, Angko Modo merasakan adanya sambaran. Strike! Jika dilihat perlawanannya, ikan berukuran cukup besar. Tidak hanya gertakan saja. Namun dengan kepiawaiannya, Angko Modo mampu meredakan tenaga ikan hingga akhirnya melemah. Target kita yang dari tadi kita cari-cari nih, baung pilar. Baru pertama nih saya ketemu ikan baung pilar. Mantap. Kilo lebih nih ya bang? Oke, sekitar itu. Sekitar 1 kiloan mungkin lebih nih. Bernama latin Hemibragus wiki atau baung geso, biasanya warga sekitar menyebutnya.
memang berbeda dengan baung yang pada umumnya. Ini nih target kita, baung pilar. Oh, dia bedanya tuh warnanya sama baung yang biasa, sama kepalanya ini agak gepeng. Dia punya sama-sama punya 3 patil nih. Ini sungut-sungutnya nih buat sensor dia nyari makan nih. Dia bisa baca gerakan, suara-suara segala macamnya tuh dari sensornya ini. Karena matanya kecil tuh. Apalagi dia suka main di area-area yang keruh kayak gini. Mancing mania strike back, mantap! Begitu Angko berhasil mendapatkan strike, saya langsung tergiur untuk mencoba teknik dasaran. Bikin rangkaian dasaran buat mancing baung pilar. Walaupun bukan berada di laut, namun timah yang digunakan ternyata berat juga. Ini timahnya nih lumayan gede nih, sekitar 200 gram ya, Bu? Ya, 200 gram timahnya. Karena kita mancingnya nih di arus yang lumayan deras. Selain timah yang besar dan berat, ada trik pengamanan untuk kailnya nih Strike Back Mania. Ini dia pakai setting, karena baung pilar ini suka mancing habitatnya di kayu-kayu. Jadi kalau pakai setting, rentan nyangkut kemungkinan kurang. Nah, kalau gini udah aman nih, tinggal nunggu si baung pilarnya makan. Oke, kita coba ya. Untuk memancing baung pilar atau geso ini, ada umpan yang gacor, yaitu ikan hidup. Ini ikan botia ini dipilih, selain dia makanan alami dari si baung, dia juga yang paling mengama bertahan kalau dicantolin kail ya. Ikan ini bunyi di bawah. Oh, getarannya gitu. Getaran. Oh, dia juga itu ada penarik, salah satu penariknya geso. Si geso, baung pilar itu. Kami sengaja menurunkan beberapa joran agar peluang strike-nya lebih besar. Suara lonceng yang dipasang pada joran akan menjadi tanda ketika umpan sudah dimakan sang predator. Nah, ini tambahan satu lagi nih, pakai kerincingan. Jadi kalau ditinggalin nanti kita mancingnya, dia bakal bunyi. Tuh, kalau ditarik tuh. Masangnya gini nih. Cuaca hari ini benar-benar panas sekali Strike Back Mania. Tenaga kami pun jadi lebih cepat terkuras. Strike Back Mania, ini sekarang udah siang, cuacanya cukup panas di sini, panas sekali. Karena di sini di Riau ini salah satu daerah yang dilintasi oleh garis ekuator. Jadi wajar nih kalau udah jam segini panasnya itu luar biasa. Saya pun memastikan dengan melihat aplikasi di perangkat seluler. Ternyata ini memang anginnya lagi mati nih bisa dibilang. Cuman 3 km per jam, makanya ini suasananya selain panas juga bikin basah nih. Tapi mudah-mudahan ikannya nggak mati, masih mau makan. Ini kita mau cari lagi nih, kita pindah ke bawah ya Bang. Nah, kita mau geser ke bawah, mudah-mudahan di bawah sambarannya makin banyak nanti. Oke. Dari perahu sebelah, ternyata Irwan juga berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Irwan begitu menikmati perlawanan dari sang predator penghuni Sungai Kampar. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Irwan untuk mengakhiri perlawanan ikan. Kembali seekor baung pilar berhasil ditaklukkan oleh Irwan. Ikan bersungut ini lebih menyukai perairan berarus deras dengan dasar perairan berlumpur, berpasir, dan bebatuan. Melihat Irwan sudah berhasil menaikkan ikan, Haris langsung mengganti umpannya dengan yang lebih segar. Pergerakan lincah ikan botia dalam air akan menimbulkan getaran yang mampu menarik perhatian ikan target. Strike! Pertarungan dengan ikan berlangsung cukup cepat karena ukurannya memang tidak terlalu besar. Sama seperti dengan jenis catfish pada umumnya, ikan baung tidak memiliki sisik. Sebagai perlindungan diri dari gesekan, dia cukup mengandalkan lendir licin yang menyelimuti tubuhnya. Perahu kembali bergeser untuk mencari spot yang lebih potensial. Meskipun menggunakan teknik dasaran, kami harus rajin pindah spot untuk hasil yang lebih memuaskan.
Haris sepertinya sudah menemukan spot potensial untuk mendapatkan sambaran ikan. Ikan botia yang baru saja diturunkannya langsung mendapat sergapan dari dalam air. Strike! Raut muka gembira Haris tidak bisa ditutupi lagi begitu berhasil mendapatkan perlawanan dari sang predator. Perlahan ikan mulai menyerah. Kembali seekor baung pilar berhasil menghiasi parade strike kami. Harus hati-hati dalam menangani ikan satu ini. Salah penanganan bisa-bisa kita jadi korban patilnya seperti anak-anak tadi. Strike Back Mania, meskipun masuk dalam kategori ikan predator, baung memiliki kebiasaan hidup bergerombol. Mendiami tepian sungai yang teduh dan terlindung menjadi caranya bertahan hidup di alam liar. Dari hasil penelitian, ikan baung mulai masuk fase pemijahan ketika awal musim penghujan, yaitu di bulan Oktober. Itu sebabnya mereka mudah didapatkan ketika kondisi air sedang tinggi-tingginya. Haris sepertinya benar-benar on fire Strike Back Mania. Posisinya sangat ideal untuk mendapat sambaran ikan. Strike! Meskipun tenaga ikan kali ini cukup kuat, namun pengalamanlah yang berbicara. Kembali seekor baung berukuran cukup besar berhasil dipaksa naik oleh Haris. Kali ini dari jenis yang berbeda, yaitu baung pangkal biasa ikan ini disebut. Menurut beberapa orang, baung pangkal ini cukup sulit untuk dipancing. Perbedaan antara baung pilar dan baung pangkal terletak pada bentuk dan ciri-ciri fisiknya. Baung pilar memiliki tubuh lebih ramping dan lebih panjang, sedangkan baung pangkal lebih kekar dan tubuhnya lebih pendek. Baung pangkal juga memiliki kepala yang lebih besar dan mulut yang lebih maju jika dibandingkan dengan baung pilar. Rasanya dagingnya pun lebih enak jika dibandingkan dengan ikan baung pilar. Tak heran jika harganya juga cukup tinggi. Haris benar-benar patut diacungi 2 jempol ini Strike Back Mania. Umpannya kembali disambar oleh sang predator. Strike! Meskipun cukup menikmati sensasi strike-nya, namun Haris tak mau membuang-buang waktu. Ikan pun berhasil menyerah di tangan Haris. Seekor baung pilar kembali mengisi pundi-pundi strike Haris. Mantap! Hari sudah semakin siang, saya dan Angkomodo pun berinisiatif untuk menepi dan mengisi perut terlebih dahulu. Angkomodo langsung menyiangi ikan baung pilar yang berhasil didapat. Strike Back Mania, ini sekarang kita lagi istirahat, mau masak ikan hasil yang kita pancing tadi ya. Iya, oke. Ini kita bakal masak pindang baung pilar. Iya. Ini teman-teman yang lain masih mancing di belakang. Mereka masih penasaran tuh lagi cobain casting. Biarin aja, kami yang nyiapin makanan, nanti kalau udah selesai mereka tinggal dipanggil. Bumbu rempah sudah disiapkan akan kami gunakan untuk masak pindang baung. Nah ini biar nggak repot nguluk-nguluk di lokasi, jadi Angku udah nyiapin bumbu halusnya nih. Ada kunyit, bawang putih, dan beberapa bumbu rahasia lainnya nih. Ya kan Bu? Oke. Ini kita tumis bawang dulu atau? Bawang dulu ya. kita. Agar aroma masakan lebih harum, bumbu rempah yang sudah diiris harus ditumis terlebih dahulu. Masakan pindang ikan memiliki asal-usul yang cukup beragam di setiap daerah. Namun yang pasti, daerah pesisirlah yang awalnya membuat menu pindang ini karena bahan dasarnya dari ikan. Selain cita rasa pedas, salah satu ciri khas masakan pindang adalah rasa asam yang berasal dari asam kandis ini. Ini bumbu tambahannya asam kandis. Ini dari apa dia, Bu? Dari buah kandis. Ya, buah kandis. Dari buah kandis yang dikeringin. Jadilah asam kandis. Langsung aja ya. Ya. Nah, ini ikannya udah mendidih, tinggal masukin ikannya. Ikannya masukin semua, Bu? Oh jangan, kepalanya dulu. Karena kepalanya agak lama matangnya. Oh, kalau dagingnya duluan, hancur. cepat hancur. Oh, iya. Jadi kepala dulu ya. Nanti Oke. agak lama dikit, baru dagingnya kita masukkan. Jadi sama-sama matang dia. Ikan dimasukkan setelah kuah pindang sudah mendidih, lalu tunggu hingga bumbu meresap sempurna ke daging ikan. Hal ini bertujuan supaya daging ikan tidak hancur.
Aroma pindang ini benar-benar harum sekali, membuat perut saya semakin lapar, Strike Back Mania. Jadi terakhirnya nih tambahin daun bawang sama seledri. Seledri biar wangi. Kurang dari 1 jam, pindang baung pilar sudah jadi. Dari warnanya saja sudah menggoda selera ya. Mencium aroma masakan kami, perahu yang digunakan Haris dan Irwan pun langsung merapat. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mumpung masih hangat, langsung kita santap saja pindang baungnya. Manis, asam, pedas, menjadi perpaduan rasa di setiap gigitannya. Ya. Gimana rasa dagingnya, enak kan? Nah ini rasa baung pilar ini tekstur dagingnya nggak terlalu alot ya. Jadi kalau dimasak pindang ini cocok rasa ini Bu. Ya. Karena bumbu pindang ini kan dia kuahnya itu kayak segar gitu. Asam, pedas, dia itu nyatu jadinya segar rasanya. Ini rasanya luar biasa. Saya masih cukup penasaran dengan spot kali ini, Strike Back Mania. Kalau pakai teknik casting, kira-kira bisa dapat ikan apa ya? Nah Bang, kalau kita casting di Sungai Kampar ini, biasanya bisa dapat ikan apa aja? Ada les tembiring, ada ampala. Nah, you sukanya apa? Kayaknya les tembiring aja, soalnya saya belum pernah dapat tuh les tembiring. Selesai memancing baung, kami pun beranjak untuk istirahat. Saya akan menginap di rumah warga yang letaknya berada di tepi Sungai Kampar.